Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika komunikasi kelompok. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di dalam kelompok itu ada komunikasi internal kelompok, ada komunikasi antar kelompok yang berbeda. Nah, di dalam kelompok-kelompok tersebut yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya yaitu dengan adanya norma kelompok. Norma kelompok adalah seperangkat nilai, etika, hukum, atau aturan yang mengatur individu-individu yang berada pada ruang dan waktu tertentu. Jadi kan kelompok itu tidak ada yang kelompok permanen berlangsung seperti lama gitu. Ada juga yang kelompok itu telah bubar, misalnya ada sebuah kelompok yang ada rentang waktunya, ada durasinya, ada juga yang lama gitu, ada yang sudah bubar kelompoknya seperti grup band kan, itu juga kelompok band ya, ada yang sudah bubar, ada yang masih langgeng dari tahun kapan sampai sekarang. Kemudian norma kelompok juga merupakan seperangkat nilai, etika, aturan hukum, tata tertib atau kebiasaan yang menjadi ciri khas suatu kelompok yang membedakan dengan kelompok yang lainnya. Nah, jadi bukan hanya aturan yang tertulis atau tidak tertulis, tetapi norma kelompok juga itu adalah ciri khas. Contohnya, misalnya kita mahasiswi UIN itu punya ciri khas tertentu dengan kelompok masyarakat, mahasiswa, mahasiswi yang ada di universitas lain. Misalnya kita lebih attitude-nya lebih bagus, misalnya, atau pakaiannya juga tertutup. Contoh ya. Tapi jangankan dibandingkan dengan kelompok yang besar, tapi di dalam kampus sendiri antara fakultas saja berbeda. Misalnya ada mahasiswi yang memakai pakaian gamis atau rok, wah pasti itu dari tarbiyah. Ada mahasiswa atau mahasiswi pakai lebih tomboy, wah itu pasti jurnalistik misalnya. Nah seperti itu. Atau ada mahasiswa-mahasiswi pakaiannya rapi, pakai jas, office look, atau misalnya casual look, wah itu pasti dari humas misalnya. Nah itu jadi ada ciri khas yang memang tidak tertulis secara eksplisit, tetapi itu mencirikan sebuah kelompok dengan kelompok yang lainnya. Atau yang lebih luas lagi mungkin yang mempunyai budaya yang berbeda negara, itu akan kelihatan sekali ciri khasnya. Kalau di dalam kelompok profesi misalnya, ciri khasnya kalau misalnya Ikatan Dokter Indonesia, ada IDI ya, dokter-dokter. Misalnya itu kan ciri khasnya mereka lebih rapi, terus pakai stetoskop misalnya. Itu oh berarti itu dokter. Nah kalau misalnya dari komunitas ustadz atau ustazah itu misalnya pakai gamis, pakai sorban segala macam. Nah itu adalah ciri khas kelompok tertentu. Nah, kelompok itu tadi seperti yang telah saya katakan selalu sejalan dengan etika. Nah, etika dalam bahasa Yunani itu ethos, artinya watak atau kesusilaan adat. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Jadi kontrol diri yang kita membatasi kita untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Self-control itu karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok, baik profesi maupun hobi. Di dalam norma kelompok ada aturan atau hukum yang tertulis, dan dimana di situ kalau yang tertulis itu kan sanksinya jelas. Apabila melanggar aturan ini atau misalnya menyalahgunakan atribut organisasi tertentu akan kena sanksi seperti ini. Jadi organisasi juga termasuk kelompok ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalnya hukum atau aturan tertulis itu sanksi dan segala macamnya itu lebih jelas dan pasti. Sedangkan aturan atau hukum yang tidak tertulis secara implisit itu sanksi pelanggarannya lebih ke sanksi moral kelompoknya. Misalnya tidak tertulis sih seperti itu, tapi kalau dia berkata kasar segala macam kan paling dikucilkan. Atau misalnya berkata yang kurang baik, berkata kotor, itu bisa dikucilkan oleh kelompoknya. Atau misalnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika, itu bisa dikucilkan kelompoknya. Seperti di suatu masyarakat itu akan menghentikan seseorang yang ada di kelompok masyarakat itu apabila sudah melanggar etika misalnya. Makanya kadang-kadang sanksi masyarakat atau hukuman masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Yang berikutnya adalah teori-teori komunikasi kelompok. Jadi untuk mengupas fenomena
yang terjadi di dalam kelompok maupun antar kelompok itu bisa dikupas atau dianalisis nanti kalau teman-teman mau skripsi oleh teori-teori komunikasi kelompok. Yang pertama adalah teori Communication Accommodation Theory dari Howard Giles. Itu merupakan pergeseran gaya berkomunikasi dengan mempertimbangkan motivasi dan konsekuensi. Jadi misalnya ketika teman-teman berbicara dengan kelompok tertentu, itu ada dua kemungkinan. Kalau misalnya kita berasal dari kelompok yang dominan, itu akan melakukan cara gaya komunikasinya berubah itu dengan cara divergensi, memperlihatkan perbedaan bahwa kita punya kelompok yang punya superioritas kelompok. Tapi kalau misalnya kita punya kepentingan dan motivasi tadi, ketika berbicara dengan kelompok lain, itu akan mencoba berbaur atau yang namanya konvergensi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mute group theory. Itu dari Cheris Kramarai. Jadi kadang-kadang kelompok diredam menciptakan bahasa mereka sendiri untuk mengkompensasi masalah mereka dengan bahasa kelompok dominan. Jadi kadang-kadang kan seperti yang udah tadi di norma kelompok saya jelaskan bahwa setiap kelompok punya ciri khas tertentu. Nah kadang-kadang dia tidak memperlihatkan bahasa yang pada kelompok tertentunya itu ya untuk kompensasi masalah yang mereka dengan bahasa kelompok yang dominan agar tidak diketahui oleh orang lain. Itu mungkin untuk lebih jelasnya nanti untuk teori-teori komunikasi kelompok itu bisa langsung dikonsultasikan ketika akan skripsi atau proposal penelitian ya. Yang ketiga yaitu standpoint theory dari Nancy C.M. Hartsock. Jadi orang-orang yang terletak di lokasi sosial tertentu, mereka menempati tempat yang berbeda dalam hierarki sosial berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tersebut. Misalnya kan ada kelompok sosial misalnya menempati tempat tertentu, contoh di komplek. Jadi misalnya anggota kelompok sosial komplek itu beda dengan udah menempatkan diri bahwa saya itu berbeda dengan yang di luar komplek tersebut. Nah antar komplek pun suka beda-beda. Ada kan komplek yang elit, ada komplek yang perumnas gitu ya. Ada juga masyarakat yang seperti biasa. Nah itu jadi menempatkan diri orang-orang tertentu pada bahwa saya itu keanggotaan kelompok sosial tertentu. Bahwa misalnya si miskin, si kaya, nah seperti itu. Demikianlah bahasan tentang dinamika komunikasi kelompok. Pesan terakhir, serigala hanya akan menerkam domba yang sendirian, bukan yang berkelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.